Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya atas nama Abelia Haryadi Luneto dengan NIM A351230063. Saya Widya Nur Hasanah dengan NIM A351-23043. Saya Muhammad Zikri Bakhir dengan NIM A351-23075. Saya Diki Pratama dengan NIM A351-23014. Dan saya Aliyah dengan NIM A351-23012. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2023, kami telah berada di hunian sementara korban likuifaksi. Pada kesempatan kali ini juga, kami akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu Siska, yang dimana beliau menjadi salah satu warga yang terkena dampak dari bencana pada tanggal 28 September 2018. Peristiwa likuifaksi, langkah awal untuk menyelamatkan diri untuk ibu seperti apa langkah awalnya? Langsung lari. Larinya menuju arah dataran tinggi atau justru sebaliknya? Sekitar rumah saja. Penanggulangan bencana ini sudah sama Ibu, sudah apa? Sudah ada sosialisasi dari pemerintah? Sudah. Tidak, maksudnya kan rumahnya hilang. Iya. Dapat bantuan. Bantuannya. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sudah menunggu 5 kunci. Jadi 4. pas habis selesai gempa lalu dengan likuifaksi itu keluarga ibu kayak selamat semua. Iya, selamat. Apakah ada persyaratan untuk memenuhi dari dapat bantuan itu, Bu? Iya. Boleh tahu persyaratan apa semua? Ya maksudnya dapat apa ini? Bangunan mentah, sertifikat. Ada pemungutan biaya? Enggak. Ya ada. Berarti gratis. Iya, gratis. Sebelum di tempat itu apa masalah? Oh, saya ibu rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Tapi setelah kejadian ini mempengaruhi ekonomi. Rencana Ibu mau pindah ke Puntang? Selesai semua pembangunan, semua apa segala macamnya, baru kita dihubungi sama Strukturnya itu di tanah itu Teksturnya mungkin berair di bawah. Iya, saya sempat dengan cerita sih, dulunya itu penyebabnya itu tanggulnya itu 20 tahun tidak di ini. Tanggul itu apa? Jadi semen, air aliran. Irigasi. Iya, irigasi. Nah, kan? Heeh. Oh, itu salah satunya. Iya. Kalau orang bilang di sana. Berarti seperti rawa bibit gitu. Iya. Oh, akibat dari itu tanggul Tanggul itu. jebol. Berarti airnya masuk ke dalam Dalam. dalam Dan tanah. kan posisinya untuk kejadian rumahku kan itu di atas. Terus Kalau orang bilang di sana. Berarti seperti rawa bibit gitu. Iya. Oh, akibat dari itu tanggul Tanggul itu. jebol. Berarti airnya masuk ke dalam Dalam. dalam Dan tanah. kan posisinya untuk kejadian rumahku kan itu di atas. Terus kita pas gempa itu dulu yang sana kita subuh kita tidak sadar kita tuh ada atas tanah, cuma kita tembusnya itu kayak dari sini ke bawah. Padahal posisi rumah cuma di situ. Bergeser tanpa tersadari. Oh, begitu. Ibu pada saat itu dalam rumah Enggak, sudah di halaman saja. memang Pas bergeser. gempa Jadi itu. lihat Iya. secara langsung itu. Terus Iya. ibu, rumah ibu itu di pertengahan Petobo begitu, ada di pinggir Petobo. Ketumbu atas. Jadi bisa melarikan diri ke luar dari lumpur begitu. Iya. Nanti pagi kalau kita terjebak di Oh, berarti pas malam sorenya kejadian itu ibu itu putar-putar di dalam. terputar-putar. Nanti pas pagi itu tembusnya jauh. Bukan yang tanah ini apa Terbelah, tertutup. Di situ kita alami semua itu. Terus untuk lumpurnya bagaimana itu? Apakah Tidak, panas? kalau kita tidak di bawah lumpur sih. Saya Berarti di langsung. atas. Saya cepat atas rumahku itu. Di Tanah atas. rumahku, iya. Rumahnya Ibu ke dalam amblas begitu. enggak. Jadi ditelan dari tanahnya itu tidak. Tidak. Cuman yang aneh, kenapa ada air mengalir? Kenapa dari tanggul itu yang jebol itu, yang bawa kita hanyut.
Berarti salah satu anak ini irigasi itu dan yang saya bilang. yang tidak mampu lagi menyerap serapan air. Iya, karena memang pada dasarnya kan rawa di bawah. Baru ditambah mungkin dengan tanggul yang tadi jadi Tapi sebelumnya Ibu sudah tahu kalau di daerah sana itu memang ini zona likuifaksi. Belum. Oh, belum. Iya. Nanti memang sudah kejadian. Iya, itu kejadian baru. Terima kasih Bu. Iya. Kasih. Ya, langsung saja ke materi pertama mengenai apa sih itu likuifaksi. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018 di Palu mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Salah satunya, dampak yang terjadi akibat gempa tersebut adalah likuifaksi. Ya, pada presentasi kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya likuifaksi di Palu, potensi likuifaksi di wilayah tersebut, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampaknya. Peristiwa gempa bumi di Palu termasuk dalam salah satu gempa bumi berskala besar dengan kekuatan 6, skala magnitudo Woman. Gempa berikutnya terjadi dengan kekuatan 7,4 skala magnitudo Woman, yang kemudian disusul dengan munculnya gejala likuifaksi. Likuifaksi dapat terjadi karena tanah kehilangan kekuatannya akibat adanya gempa bumi, sehingga tanah yang awalnya padat berubah menjadi cair. Likuifaksi umumnya terjadi pada jenis tanah pasiran karena memiliki kepadatan yang rendah atau dalam kondisi jenuh, air dan lepas. Pada saat tanah yang lepas mengalami getaran mendadak, maka kekuatan geser efektifnya akan menjadi 0, sehingga tanah kehilangan kekuatannya. Gempa yang terjadi di Palu menyebabkan terjadinya likuifaksi terutama di wilayah Petobo. Likuifaksi yang terjadi merupakan likuifaksi alir yang menyebabkan tanah bergeser sehingga ratusan meter dengan membawa seluruh infrastruktur di atasnya. Kelurahan Petobo menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak bencana likuifaksi. Ada lebih 2.200 bangunan yang tertelan likuifaksi. Para geologis memperkirakan bahwa dahulunya wilayah ini adalah rawa purba. Wilayah yang terdapat bencana mencapai 180 hektar dari total keseluruhan wilayah Petobo mencapai 10.040 hektar. Lokasi-lokasi bekas likuifaksi kini ditetapkan sebagai zona merah. Luas wilayah terdampak sangat besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merangkum fenomena ini dalam peta sebaran likuifaksi bencana gempa Sulteng. Dalam peta itu hanya termuat 4 area, yaitu Kelurahan Petobo, Palu Selatan dengan luas 1081,24 hektar, Barumnas Balaroa 40 hektar, untuk Kabupaten Sigi di Desa Sidera Jono Oge 209,58 hektar dan Desa Sibalaya mencapai 52,98 hektar. Laporan dampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang disampaikan pemerintah Sulteng pada 22 Februari 2019 tercatat korban meninggal dunia 2.830 jiwa, hilang 700 jiwa, terkubur massal 1.016 jiwa, total 4.204 jiwa. Dampak ekonomi atau kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah mencapai lebih 13,82 triliun rupiah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan karakteristik geologi wilayah Palu yang rawan terhadap gempa bumi dan likuifaksi. Kota Palu memiliki karakteristik geologi yang rawan terhadap gempa bumi dan likuifaksi. Likuifaksi terjadi pada wilayah yang rawan gempa, permukaan air dangkal, dan tanahnya kurang terkonsolidasi dengan baik. Kota Palu dan sekitarnya mempunyai potensi tinggi terhadap terjadinya likuifaksi. Pusat gempa berada di 26 km arah utara